ya. Strukturnya bisa kayak, oh, disebut ya. Oke, yang kayak yang contoh-contoh saya berikan. Oke, selanjutnya sama juga seperti di trimatra berderet. Kalau di trimatra rencana dinding atau wall structure juga ada macam-macam posisi bentuknya. Jadi teman-teman bisa menaruh menatanya itu secara maju mundur gitu kan posisinya atau kedudukannya, atau maaf sama tapi teman-teman adakan aksentuasi mau diwarna seperti apa kayak gitu. Pokoknya intinya kalau posisi itu berarti yang dimainkan itu urutannya, kedudukannya gitu ya. Selanjutnya ada ragam arah. Yang dimainkan itu arahnya. Ada yang bentuknya makin lama makin miring kayak gitu. Ada yang diputar-putar seperti di gambar ini. Ini juga termasuk rencana dinding. Oke. Sekarang kita masuk ke pendekatannya atau gubahannya. Hari ini mulai seminggu ke depan ini kita masuknya ke bentukan lempeng. Apa sih bentukan lempeng itu? Pokoknya dia sifatnya bentuknya pipih. Jadi lempeng sama gempal itu agak nyaru gitu ya. Tapi bedanya apa? Kalau si lempeng ini ketebalannya ada, tapi tidak ekstrim volumenya. Kemudian dia berbentuk dari irisan gempal. Jadi kalau gempal itu tebal volumenya, kalau lempeng itu irisannya lebih tipis gitu. Ini coba nih saya tanya ke teman-teman, kalau bentukannya dari kayak gini, trimatranya, ini lempeng atau gempal? Coba ada yang bisa jawab. Monggo ayo. Gempal. Anyone? Gempal. Oke. Oke, Gempal. oke. Gempal. Oke, bener ya. Dari sini pemahamannya dapat ya kalau ini gempal. Kenapa dikatakan gempal? Karena volumenya tebal. Karena bervolume, Bu. Oke. Dapat. Kalau yang ini gempal atau lempeng? Lempeng. Lempeng. Oke. Oke, dari sini dasarnya dapat ya teman-teman ya nanti kalau untuk membuat. Terus kita bahas macam-macam material lempeng nih. Apa aja sih yang bisa dipakai buat kita nanti tugas kita ini seminggu ke depan ini. Pokoknya sifatnya si lempeng ini bentuknya lempengan, ada ketebalan tapi nggak ekstrim. Ini saya contohkan beberapa material. Sebenarnya material lempeng itu lebih variatif dan bebas juga, dan banyak yang estetika bentuknya macam-macam, cakep-cakep gitu ya. Ini yang pertama ada dari kiri, ada karton tebal yang coklat, ada triplek juga bisa, mau infraboard juga bisa, mau aluminium, dari aluminium juga bisa. Yang paling bawah ini ada kertas glory juga bisa, atau kayak triplek HPL gitu finishingnya juga bisa, atau akrilik juga bisa. Macam-macam banget nih teman-teman. Nanti kita akan jelaskan tor tugasnya ya. Tapi ini saya mau menginformasikan gitu bahwa bentukan lempengan itu bisa dibikin dari macam-macam material dan bisa cakep-cakep juga tergantung sifat-sifat dasar dari material itu yang mau dicapai, gimana konsepnya teman-teman gimana gitu ya. Terus ini juga saya tambahin terakhir, untuk membuat trimatra jangan lupa bahwa kita punya unsur-unsur nirmana yang jadi penilaian juga. Kalau teman-teman mau bikin konsep desain dari bentukan trimatra ini, jangan lupa kalau mau bikin itu harus ada keseimbangan, harus ada unity, kesatuan, harmoni, keselarasan. Kalau mau bikin yang lebih indah dengan adanya penekanan atau point of interest atau aksentuasi, bisa. Jangan lupakan juga irama ritmenya. Proporsinya juga, karena kita ini bikin di media alas A3, disesuaikan juga ya teman-teman ya. Jangan bentuknya misalnya di center tapi jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil. Kita posisinya proporsinya pas gitu. Ada kekontrasan, ada kesederhanaan juga. Maksudnya di sini kesederhanaan bukan berarti
bentuknya sederhana atau gimana ya, tapi kita cari posisi yang bentuk-bentukan yang pas gitu ya, tidak berlebihan, tapi juga nggak sederhana terus tidak ada keindahan yang gimana gitu. Teman-teman pasti akan belajar mengolah rasa semakin lama semakin baik gitu ya, dari tugas-tugas sebelumnya makin ke depan. Kemudian ada kejelasan juga. Ini saya juga tambahin ada jangan lupakan prinsip form follow function, ergonomik dan sentuhannya gitu ya teman-teman. Oke, kita jelasin tugasnya dulu sebentar. Terlihat ya teman-teman? Kelihatan nggak ini tulisannya? Oke. Lihat, Bu. Oke, kita jelasin tugasnya bahwa di Trimatra Gubahan Lempeng ini mahasiswa masing-masing itu memilih antara Trimatra Lempeng berderet atau bersaf atau rancangan dinding. Jadi teman-teman minggu ini buatnya satu aja. Saya jelasin dari dua konsep itu, teman-teman buat satu aja. Itu terserah saya kembali ke teman-teman dan dosen pembimbing masing-masing bagaimana pembagiannya, boleh dikocok atau gimana. Pokoknya di dalam satu kelompok bimbingan itu dibagi dua secara adil. Misalnya satu bimbingan ada 7 orang ya, atau dua tim dijadikan satu 15. Berarti misalnya ada yang 7-7 atau ada yang 3-4 kayak gitu ya. Itu saya kembalikan lagi ke dosen pembimbing masing-masing. Pokoknya membuatnya salah satu aja, tapi harus ada dua konsep ini di masing-masing pembimbing gitu. Kemudian selanjutnya, sebentar ya, kok sering nge-freeze ya. Oke. Peralatannya apa aja? Di sini saya memberikan usulan yang paling masuk akal, baik menurut saya itu kertas glory berwarna. Jadi gini, kertas glory itu secara material dasar materialnya enak, ditekuk, dibentuknya enak, kemudian harganya juga cukup terjangkau gitu. Tapi usulan bahan lain juga boleh, teman-teman kalau mau dari yang saya jelaskan sebelumnya tentang materialnya, boleh didiskusikan lagi kembali ke dosen pembimbing masing-masing. Gitu ya, mau pakai apa. Tapi di sini saya coba berikan usulan itu, menurut saya kertas glory berwarna itu oke. Atau mau, tadi saya lupa jelasin, kalau mau stick es krim ya, itu kan juga bentukannya lempengan. Boleh juga, terserah konsepnya teman-teman gimana gitu. Boleh didiskusikan juga ke dosen pembimbing masing-masing. Terus alat lainnya ada lem juga buat mengikat lempengannya kalau dirasa perlu. Biasanya untuk ngikat ngelem bawahnya gitu ya teman-teman, mau strukturnya bagaimana gitu untuk menempelkannya pakai lem. Karena ini lempeng dirasa berbeda kan sifatnya dengan batang, jadi tidak perlu menggunakan benang. Kemudian alas maket juga sama, masih sama seperti tugas kemarin, boleh apa aja. Yang penting bentuknya kokoh ya, tidak tidak asal juga nggak kelihatan nggak rapi gitu ya. Oke. Kriteria tugas ini tadi gunakan kertas glory berwarna, boleh material lain juga bisa diskusikan sama dosen pembimbing masing-masing. Kemudian susunan antar lempeng boleh dilekatkan dengan lem. Lempengnya juga boleh dipotong sesuai kebutuhan desain. Konsep juga saya kembalikan lagi ke teman-teman dan dosen pembimbing masing-masing. Kalau dari saya bebas aja ya konsepnya. Cuman kalau kembali lagi kalau dosen pembimbing masing-masing punya arahan yang lebih baik, boleh diikuti sesuai dosen pembimbing masing-masing. Kemudian lempeng yang digunakan dilengkungkan boleh, tapi ditekuk nggak boleh. Sama seperti batang kemarin. Terus maketnya direkatkan ke lem, ukurannya juga menyesuaikan sama ya seperti kemarin. Oke, semuanya. Metode pengumpulannya juga masih sama seperti yang kemarin juga. Ini dia. Jadwal penyelesaiannya ini sama juga seperti kemarin, seminggu kita ambil tanggal 15 November itu berarti hari Senin pengumpulannya. Oke, dari sini
Cukup dari saya untuk penjelasan materi hari ini dan tugasnya untuk seminggu ke depan. Monggo Bapak, Ibu, dan teman-teman bila ada usulan dan pertanyaan. Adakah yang ditanyakan, teman-teman, Bapak, Ibu, monggo? Atau sudah cukup jelas? Permisi. Iya, silakan. Ini Violeta ya. Iya, izin bertanya Oke. buat yang cube yang bentuknya kubus itu, kalau misalnya nggak dibuat grid tapi kayak piramid gitu, bisa apa? Nggak? Ya, makasih. Bisa piramid, iya. Sama-sama. Piramid masih bisa ya. Sebenarnya bentuknya racana dinding itu membentuk petak ruang. Oke, piramid masih bisa. Tapi nanti hati-hati karena minggu depan kita ada sebentar. Ada bentukan lain, prisma dan tabung. Tapi masih bisa ya bentuknya piramid itu kalau di buku Wiji Wong tuh kan ada ya piramid tuh maksudnya agak bolong gitu kan. Tapi bolong tengahnya itu tapi masih membentuk racana dinding. Boleh, silakan boleh didiskusikan juga sama dosen pembimbingnya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Lainnya. Mumpung tadi ada yang nanya, Bu Asri, kalau saya boleh sedikit menambahkan. Oke. Jadi ya benar kata Bu sama kayak katanya Bu Asri nih ya. Jadi hati-hati karena ada tugas selanjutnya yaitu arahnya pukal. Pukal itu ya prinsipnya kayak 3 dimensi yang bentuknya solid utuh gitu. Sehingga teman-teman harus memastikan olahannya itu masih berada dalam koridor lempeng. Bukannya kita terus kayak melarang-larang Anda untuk mengeksplorasi, itu bukan ya konteksnya, karena di sini adalah challenge-nya Anda untuk mencoba membuat olahan lempeng yang masih estetis tapi tidak kemudian jadi membentuk gubahan yang solid gitu, yang utuh. Masih mainnya tuh di olahan untuk bentuk lempeng gitu. Karena itu memang tantangannya tersendiri ya, sama kayak konteksnya kemarin batang. Mainan batang jangan sampai kebablasan jadi bikin lempeng gitu. Akhirnya nanti olahannya berbeda, arah olahannya berbeda karena memang ibaratnya kayak kita kalau nanti merancang arsitektur ya, kita bikin kisi-kisi kan, kita bikinnya seperti olahan lempeng, tapi kita nggak bikin rumah jadi kotak kan. Nah, itu yang ingin kami ajari kepada rekan-rekan agar bisa fokus kepada menata olahan lempeng gitu. Nah, ya sama kayak yang disampaikan Bu Asri tadi, selebihnya untuk memastikan apakah ini masih dalam koridor yang baik, yang benar atau tidak gitu ya. Tentu saja demikian. Masih dalam koridor lempeng atau tidak, boleh didiskusikan sama dosen pembimbingnya. Begitu aja mungkin Bu Asri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Adiba. Iya benar ya teman. Jadi tetap boleh ekspor, tapi hati-hati banget. Tetap di koridor lempeng gitu ya. Mungkin maksudnya siapa tadi yang bertanya? Saya lupa. Piramid, tapi nggak solid gitu ya. Dalam koridor lempeng tuh tetap racana dinding, tapi tidak solid. Nanti hati-hati jadi bentuk lain ya, seperti gempal dan pukal gitu. Oke. Jangan lupa diasistensiin teman-teman. Kalau ragu tuh boleh ditanyakan ke pembimbing masing-masing. Sudah pasti pembimbingnya memiliki arah-arahan yang bikin teman-teman itu nggak hilang arah gitu loh. Jadi lebih jelas. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, minta ditambahkan. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditambahkan juga atau ditanyakan kembali?
izin bertanya, Bu. Oke, silakan Lukman. Tadi kan bahwa di trimatra yang lempeng ini lebih disarankan lagi atau diwajibkan menggunakan lem untuk merekatkannya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen punya saran kayak kita nih mahasiswa pakai lem apa gitu yang sekiranya tuh kualitasnya bagus lah. Soalnya kan kalau kita ngulik-ngulik sendiri takutnya kayak kurang pas gitu. Hmm, saya tuh biasanya kalau bikin ginian tuh pakainya lem G atau lem CA itu loh. Tapi emang bener-bener hati-hati karena dia itu sifatnya itu kan cair banget dan cepat kering ya. Lengketnya tuh hati-hati banget. Apalagi kita lagi di gubahan lempeng, karena kan lempengan itu nggak solid, juga nggak kayak batang yang bentuk kelihatan. Nggak kedengeran ya? Oke. Udah, hampir nggak kelihatan. Jadi menurut saya lem CA atau lem G itu bacanya apa sih? Saya juga heran yang bening itu loh, yang ada orange-nya kayak G atau CA gitu. Sementara teman-teman tuh banyak yang bilang lem G atau lem CA itu dari saya. Cuman hati-hati banget. Tapi dia hasilnya baik. Hampir nggak kelihatan. Lem lain tuh juga oke-oke aja ya teman-teman. Asalkan rapi gitu. Hati-hati aja teman-teman. Mau lem kalau lem tembak untuk gubahan lempeng kayak terlalu tebal, yang lem uhu juga itu sih gitu. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak dosen lain, aduh nggak stabil ini internet tuh. Kedengeran nggak ya teman-teman tapi? Kedengaran tapi Oke, terdengar agak nge-lag. agak delay ya Pak Erwin ya. Iya. Gini untuk saran lem juga Iya, ya. ini saya Jadi kan terkait dengan salah satu yang tugas trimatra lempeng ya. Jadi trimatra lempeng itu kan harus ada jarak ya Bu antar lempengnya ya. Jadi nggak ditumpuk begitu ya. betul. Kalau Ya. ditumpuk jatuhnya gempal, Pak. Nah, jatuhnya dari gempal. Iya. Nah, karena dia ada jarak, ini juga harus diperhatikan. Jangan-jangan, wah ini karena harus ada jarak, dikasih jarak yang longgar aja, antar lempeng kira-kira 2 cm. Gitu. Itu ya mungkin nggak seperti itu juga ya jaraknya. Jadi mungkin jaraknya juga harus dipertimbangkan, apakah itu kalau ketebalan dari lempeng itu kurang lebih sekitar 1 mili atau 2 mili gitu ya. Maka jarak berikutnya paling tidak itu ya dua kalinya itu maksimum ya menurut saya. Jadi kalau 2 mili maka jarak berikutnya adalah 4 mili ya itu maksimum, jangan lebih. Nah, itu mungkin justru dengan adanya jarak itu lem tembak itu salah satunya bisa memberi jarak itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi lem tembak saya kira bisa juga digunakan sehingga justru dengan adanya lem tembak itu terdapat ketebalan sehingga ada jarak antara lempeng satu dengan lainnya. Juga menjaga supaya tidak terlalu ini ya jauh jaraknya. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, baik. Gitu nih teman-teman, ada apa pandangan lain dari Pak Erwin? Bisa juga berarti ya lem tembak. Mungkin maksudnya juga dari kami itu ketika jaraknya itu berjauhan, itu tujuan dari alunan susunannya itu nanti akan juga nggak tercapai kalau terlalu jauh. Kalau lebih rapat itu makin kelihatan. Mungkin maksudnya kayak gitu. Boleh teman-teman seenaknya aja gitu mau pakai lem yang kayak gimana. Yang penting capaian-capaian kerapihan, bentukan-bentukannya itu dapat gitu.
Bu Astri ini kalau boleh saya menambahkan juga Monggo. melengkapi, iya sih nambah pandangan dari yang Pak Erwin tadi benar. Monggo. Jadi saya pribadi dulu kalau zaman kuliah sukanya pakai pakai LMCA atau LMG ya, Sama. sekarang dikenal dengan istilah LMG, atau Sama. lem poster, atau yang Oke. karakternya kayak karakternya kayak lem kastol gitu, tapi biasanya yang bening yang punyanya Astro gitu, lem poster. Cuman memang beberapa kali saya menemukan waktu mengajar itu banyak yang bisa menguasai lem tembak. Saya pribadi dulu nggak make karena kan memang dia tuh seperti kayak agak susah dikontrol ya. Karena Iya. dia panas, terus ketika ditarik itu jadi olorannya itu Oke. bikin nggak rapi gitu loh. Cuman kemarin banyak juga yang ternyata bisa menguasai penggunaan lem tembak itu, sehingga ya boleh saya rasa pakai lem tembak. Itu selama Anda bisa. Makanya itu sesuatu yang trial and error ya kayak Bu Astri ini ya. Cocok-cocokan lah kayak cari jodoh. Betul. Teman-teman tuh mungkin coba gitu ya, coba aja beli beberapa lem. Saya tuh capable-nya di mana sih, paling bagus tuh di mana gitu. Tiap orang bisa beda-beda. Maksudnya ternyata mungkin satu orang kayaknya keputus ya Bu Astri. Saya lebih bisa rapi pakai lem tembak. Saya lebih bisa rapi pakai delay ya, Bu? Iya, tadi sempat delay. Oke. Iya begitu. Pokoknya ya itu teman-teman bisa dicoba aja, diolah. Beli beberapa Terus lem. mungkin juga ini Bu Astri teman-teman bisa mencoba memperhatikan dengan material bidang yang digunakan ya. Mungkin ada yang mau pakai PVC yang sifatnya oil base, ada yang pakai duplex yang dimana kalau misalkan pakai ya, jadi kalau yang pakai PVC ketemu PVC biasanya tuh enak kalau pakai lem G atau lem CA. Lem G aja lah. Biasanya pakai lemnya, soalnya kita dulu nyebutnya lem CA. Pakai lem G karena dia tuh kayak oil base, kayak karakter jenis kertasnya tuh oil base ya. Jadi butuh sesuatu yang nggak ngeresap. Nah, cuman kalau pakai dalam beberapa konteks di lem GA ketemu duplex itu kayak nggak bisa rekatnya enak karena dia tuh kan langsung nyerap ke dalam. Betul. Padahal kita butuh dia ada di permukaan terus melekat gitu kan. Sehingga biasanya kalau untuk duplex ya itu pakai lem poster. Nah, cuman memang lem tembak itu bisa dua konteks itu ya, buat yang bersifat kertas, yang alas yang basisnya kertas sama yang basisnya oil, dia bisa dua-duanya sebenarnya. Jadi asik juga kalau Anda bisa menguasai penggunaan lem tembak gitu. Mungkin itu sih Bu yang perlu saya ingat. Oh, sama kalau pakai ada yang mungkin mau pakai kayu balsa, boleh banget kayaknya. Kalau mau pakai kayu balsa. Cuman kayu balsa bisa sih mau pakai lem tembak atau lem G atau lem poster, kayaknya dia juga bisa digunakan dengan optimal dari semua opsi yang ada. Gitu Bu Asrin, terima kasih. Iya, baik. Makasih Bu Adiba. Itu tadi pandangan Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi kembali lagi, trial and error juga buat teman-teman. Saya nyaranin lem CA itu karena, atau lem G itu karena secara pribadi sayanya itu emang capable di situ. Tapi kan kalau teman-teman bisa di lem-lem yang lain lebih capable, kenapa enggak gitu. Oh iya, sama satu lagi, tadi saya lupa, ini tuh berwarna atau enggak gitu ya. Kalau saya saya menyarankannya berwarna ya kalau untuk trimatra lempeng ini dengan racana dinding atau berstaff ini. Dirasa lebih menarik dengan berwarna, ada warnanya gitu, berwarna.
juga tujuan-tujuan dan konsepnya itu lebih tercapai. Tapi silahkan teman-teman bisa diskusikan lagi dengan dosen pembimbing. Atau misalnya mau pakai beberapa material yang memang sudah ada warnanya, misalnya tadi saya sebutkan mau pakai kertas goli berwarna atau akrilik berwarna solid, itu boleh juga, silahkan didiskusikan ke pembimbing masing-masing. Jadi intinya sebenarnya ini lebih bisa bebas eksplor ya, kalau lempeng memang materialnya lebih banyak gitu. Tergantung bahan, ketemu lemnya itu tadi, jangan lupa Bu Adida tadi juga menyarankan, jadi tetap dicoba-coba juga teman-teman dan diasosiasikan ke dosen pembimbing masing-masing. Oke, ada lagi yang bisa ditambahkan Bapak Ibu? Atau Ya, teman-teman masih ada yang kurang sedikit. jelas? Jadi gini, tadi kita justru terlalu terjebak panjang lebar bahas lem ya. Kayaknya kita di endorse pabrik lem. Ya, jadi intinya itu adalah sebenarnya sebuah komposisi ya. Kita membuat desain itu adalah menata, membuat sebuah komposisi. Yang perlu saya ingatkan, komposisi dengan menggunakan unsur lempeng ya. Jadi lempeng itu intinya dia punya ukuran panjang dan lebar dan ketebalan ya. Tebalnya itu lebih kepada hal yang pipih gitu, sehingga dia bisa disebut lempeng. Kemudian bentuknya kan, luasannya kan bisa dia berbentuk yang basic, bujur sangkar, persegi panjang, segitiga, lingkaran, ya, atau juga tidak beraturan. Justru yang biasanya paling banyak digunakan adalah tidak beraturan. Kalau kita bicara mengenai teknis, menurut saya justru hal yang paling baik adalah tidak menggunakan lem. Jadi kita tinggal di-endorse oleh pabrik lem tadi. Lalu bagaimana gitu ya? Jadi kalau ingat pengalaman saya di semester 2 ya, dulu di arsitek, angkatan saya itu estetika bentuk trimatra itu semester 2. Dapat juga tugas seperti ini, racana lempeng itu justru tidak disarankan menggunakan lem. Jadi bagaimana kita membuat satu konstruksi antar lempeng itu bisa dikaitkan, gitu ya, dikaitkan dengan tanpa lempeng, kemudian masing-masing unit, ya. Jadi dia membentuk satu unit yang kemudian di unit tadi dibuat berbagai macam ukuran. Ya, ada ukuran yang lebih besar, lebih kecil, sama dengan jumlah unit yang banyak baru dikomposisikan. Kalau pengalaman saya dulu seperti itu, gitu ya. Justru hal yang terbaik adalah kita bisa membuat komposisi tanpa menggunakan unsur lain yang jadi justru membuat unsur itu berbeda gitu. Itu aja cerita pengalaman. Oke Bapak, terima kasih. Teman-teman silahkan banyak masukan. Bebas aja sih, pokoknya teman-teman mungkin diskusikan dengan dosen pembimbing. Monggo, ada lagi Bapak Ibu, teman-teman? Bu Astrini. Oke, Bu Wiwi, monggo Bu. Mungkin ini memperjelas pernyataan Pak Erwin dulu. Pak Erwin tadi bahwa memang dulu itu ada gas lempeng gitu ya. Jadi kita memang bikin terkecil gitu ya, bentuk kecil-kecil dulu, bikin buahnya. Terus kemudian itu kayak semacam dikaitkannya dengan tidak lem, tapi dengan mereka dicowakin gitu. Iya. Jadi antar cowakan itu akhirnya membentuk, itu memang butuh waktu lebih lama ya, effortnya juga lebih, karena biar mereka itu biar antar lempeng itu
kokoh gitu kan, dengan ingin membentuk bentukan yang bagus, tapi hasilnya itu biasanya relatif lebih soft gitu loh. Ya. Tapi ya memang tantangannya itu pada saat ngangkat itu juga harus hati-hati gitu, karena Takutnya takutnya jatuh semua kayak domino ya Bu ya. ya Iya, apa betul, itu betul. sebenarnya dulu masih ada sih contohnya di Prokdi gitu ya, kalau semua memang mau lihat itu hasilnya juga bagus-bagus gitu. Jadi tapi ada juga yang curang sih, tetap aja dikasih lem, tapi itu juga menjadi pertimbangan pada saat penilaian gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya lem itu juga penting, tapi juga kita bisa menghilangkan gitu loh. Ada alternatif lain untuk mengkaitkan dengan apa unsur lempeng ini gitu. Ya, contohnya banyak kok kalau mau cari di internet gitu. Ya mungkin itu saja Bu Asrin. Oke, baik Wiwi. Lagi yang mau Bapak Ibu dan teman-teman. Baik, kalau tidak ada, monggo silakan, sudah ada roomnya yang apabila dosen pembimbing dan mahasiswa yang membutuhkan bisa masuk ke breakout room masing-masing gitu ya. Untuk kelas besar hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayak hilang sejenak. Kita tunggu sebentar ya. Ini kita bisa join ke break room kan? Break room-nya kayaknya belum di launching tapi. Yang di sini saya di Zoom saya udah ada tampilannya tapi kok kayaknya belum diklik nggak bisa masuk atau gimana Harus ya? di launch dulu. Oh iya, ini ini siapa ya? Mas Askia? Atau siapa ini? Halo, ya Pak Wendy. Saya Pak Wendy, Lucy. Oke, Mas. Oke, kita tunggu aja ya. Bentar ya. Halo teman-teman, ini kok ke on ya? Halo teman-teman, maaf ya ini di close dulu breakout roomnya seperti ada masalah. Kita coba lagi ya.